Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen kelas B semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Nah, di dalam mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias SIP SEMM. Nah, manajemen logistik mempunyai arti atau definisi, yaitu manajemen logistik adalah suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan bertujuan agar pergerakan personil dan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Di dalam manajemen logistik ada istilah pengendalian logistik. Apa itu pengendalian? Yaitu menentukan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, atau mengambil tindakan perbaikan. Nah, di dalam pengendalian logistik merupakan suatu kegiatan yang perlu dicermati secara terus-menerus, karena kegiatan ini untuk meluruskan, membetulkan bila terjadi suatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam pengendalian logistik ada penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut seperti satu, tempat. Nah, hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi, oleh karenanya faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi, seperti masalah strategis, pemilihan tempat, kenyamanan, lingkungan kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada kebersihan dan kerapihan. Nah, salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya. Maka faktor ini harus diperhatikan seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, dan penata ruang. Lalu ada alur dan jalur, arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedang jalur adalah suatu proses produksi baik, sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi, baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. Lalu ada keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Contoh, penggunaan satpam, prestasi satpam, kondisi lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada bangunan. Nah, hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi, sehingga perlu penataan yang lebih baik. Contoh, penataan dalam pembuatan gedung dan luas gedung. Lalu ada kendaraan. Nah, di sini kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, dan jumlah rutenya. Nah, contohnya, jenis, ada merek daya angkut, keunggulan yang didapat. Lalu, di dalam penerapan pengendalian manajemen logistik juga ada kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan resiko kerja, namun harus diupayakan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Contoh, pemberian kelengkapan peralatan kerja dan kenyamanan kerja. Nah, selain itu juga ada pencurian, ya. Faktor yang diperlukan bahwa pencurian seringkali terjadi suatu organisasi, dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitasnya. Contohnya penggunaan sistem deteksi keamanan. Nah, di sini juga ada jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, kondisi karyawan. Contohnya,
penjadwalan yang merata. Karyawan putri tidak dijadwalkan pada malam hari. Nah, di situ ada personalia. Yang dimaksud dengan personalia adalah pengaturan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Contohnya penerapan azas kepemimpinan yang asah, asih, dan asuh. Lalu ada kelengkapan perabotan kantor. Hal ini merupakan penunjang dari keberhasilan penyelesaian suatu pekerjaan sehingga perabotan kantor harus lengkap. Nah, lalu ada kemudahan dan kenyamanan tempat parkir. Nah, di dalam ini ada salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir baik untuk karyawan relasi dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya ada kontrak perawatan merupakan salah satu upaya untuk melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Contohnya, keikutsertaan asuransi bagi semua karyawan. Lalu ada permesinan. Mesin merupakan alat yang paling penting dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga pemesinan harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama. Contohnya, penggunaan mesin yang memenuhi standar. Lalu yang terakhir ada pembukuan dalam permodalan. Hal ini merupakan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembukuan. Contohnya, penggunaan petugas pembukuan yang lincah, tanggap, dan tertib. Nah, itu ada beberapa pengendalian di dalam manajemen logistik. Di dalam manajemen logistik juga ada pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangan mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas senyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Lalu ada keuntungan di dalam pengendalian manajemen. Dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan yang akan mempengaruhi terhadap produk dan jasa dan ancaman dan peluang. Nah, lalu di sini juga di dalam keuntungan di dalam pengendalian manajemen adalah menciptakan gerakan yang lebih cepat. Satu hal adalah mengenal permintaan pelanggan guna perbaikan dalam perencanaan kualitas produk dan jasa maupun kualitas harga. Waktu penyerahan, perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi garis terdepan. Lalu keuntungan selanjutnya adalah menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragamannya perilaku dan pemikiran dari para bawahannya tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Lalu di sini juga ada langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. Mockler. Nah, di sini ada penerapan standar, pengukuran kerja, pengambilan tindakan perbaikan, dan memudahkan delegasi dalam kelompok. Nah, di dalam penerapan standar, selama proses perencanaan semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dan dapat diukur. Waktu pelaksanaan dan dana yang dibutuhkan. Lalu pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Perbedaan aktivitas perusahaan akan menuntut kinerja yang berbeda pula. Pengukuran dan penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja sehingga manajer
dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Lalu di sini juga ada pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengadapan perubahan terhadap sesuatu atau lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan atau mungkin terhadap standar yang telah ditetapkan. Lalu di sini juga untuk memudahkan delegasi dalam kelompok, yaitu kecenderungan ke arah manajemen positif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan di dalam bekerja dalam suatu kelompok atau suatu tim. Lalu di sini ada inspeksi manajemen material. Nah, di dalam inspeksi manajemen material, salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan untuk memeriksa contoh material maupun suku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual atau pada saat material diterima di perusahaan. Nah, titik berat pengawasan material tergantung pada sifat kritis dari barang yang bersangkutan dan kepekaannya terhadap kerusakan dalam perjalanan. Manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan meliputi 3 macam yang utama. Nah, ada persediaan bahan mentah atau raw material inventory, ada persediaan bahan setengah jadi atau work-in process inventory, dan ada persediaan barang jadi atau finished good inventory. Di dalam manajemen persediaan, semakin tinggi tingkat perputarannya atau semakin cepat perputarannya, berarti semakin pendek tingkatnya dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif kecil, serta lambat perputarannya berarti semakin panjang tingkatnya dana dalam persediaan. Ya, contohnya A. Dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan tersebut dan kemudian disimpan di gudang. Sedangkan setiap kali kebutuhan oleh proses produksi lebih tajam dalam arti sudah tersedia sejumlah besar bahan dasar untuk kebutuhan proses produksi yang cukup panjang. Nah, lalu ada alternatif kedua, berusaha memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil untuk setiap pembelian. Nah, di sini juga frekuensi pembelian akan lebih tinggi. Keuntungan dari cara ini adalah perusahaan tidak perlu menanggung ongkos-ongkos penyimpanan yang terlalu besar terhadap bahan dasar ini. Dalam hal ini, ongkos penyimpanan dibebankan pada supplier bahan dasar. Nah, di sini juga di dalam pengendalian logistik ada analisa jalur kritis. Analisa jalur kritis merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Nah, di sini juga ada metode analisa jalur kritis. Ini merupakan digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermittent atau produksi pemesanan. Lalu dengan penggambaran jalur jaringan kegiatan proses produksi itu, maka manajemen akan mampu memperoleh logika ketergantungan
atau logika kegiatan proses produksi. Di samping itu, diperoleh juga kelemahan-kelemahan yang ada pada jalur proses produksi tersebut atau setidaknya dapat diketahui bahaya akan keterlambatan dari proses produksi. Nah, analisa jalur kritis selanjutnya yaitu keuntungan dari diagram network adalah dapat dilihat kemungkinan perubahan jalur kegiatan proses produksi yang lebih baik atau lebih ekonomis. Nah, di sini juga ada beberapa faedah dari analisa jalur kritis. Dengan digambarkannya logika ketergantungan dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu proyek terperinci sebelumnya. Dengan memperhitungkan dan mengetahui bahwa terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu beberapa kegiatan, maka kita dapat mengetahui dengan pasti kesukaran yang timbul sebelum terjadi. Dalam network ditunjukkan dengan jelas di mana kegiatan yang waktu penyelesaiannya sangat kritis dan tidak kritis. Nah, networking planning memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga di dalam komunikasi antar kegiatan atau departemen. Memberikan kepastian atas dicapainya proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut ketidakraguan dalam penggunaan sumber tenaga serta faktor kegagalan dapat ditekan serendah mungkin. Nah, di dalam manajemen logistik juga mempunyai kesimpulan ya, yaitu manajemen logistik juga berfungsi sebagai pengendalian yang mana akan dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan ketahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan di atas. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang memang diharapkan. Nah, itu adalah salah satu kesimpulan dari manajemen logistik di dalam suatu pengendalian logistik. Cukup sekian dari saya dari mata kuliah manajemen logistik tentang pengendalian logistik untuk menunjang ujian akhir semester 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.